Mata kuliah audit setelah UTS, kita akan mulai masuk ke pembahasan melakukan audit untuk masing-masing akun ya. Untuk setelah UTS ini saya akan lebih banyak memakai bukunya Pak Sukrisno Agus karena lebih praktis dibandingkan dengan buku Ernst ya. Nah, kita mulai di pertemuan ke-8 ini adalah cara mengaudit kas dan setara kas gitu. Oke, nah sekarang di sini kita harus tahu dulu nih, nature dari kas dan setara kas itu apa gitu. Nah, menurut PSAK, kita kan kita kan acuannya kan PSAK ya. Nah, menurut PSAK, kas ini terdiri dari saldo kas atau petty cash dan rekening giro. Jadi kas dan setara kas. Jadi yang berbentuknya kas gitu dan setara kas yaitu rekening giro. Nah, setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dikonversikan menjadi kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Nah, jadi yang termasuk dalam kas itu adalah saldo kas dan rekening giro. Karena itu kan merupakan kas perusahaan ya, yang liquid gitu kan, yang bisa langsung dicairkan. Nah, setara kas itu adalah investasi. Nah, investasi di sini biasanya adalah bentuknya adalah deposito. Nah, deposito yang bisa masuk ke dalam kas dan setara kas adalah deposito yang jangka waktunya itu pendek sekali, yaitu di bawah 3 bulan ke bawah. Jadi kalau misalnya depositonya itu udah di atas 3 bulan, itu udah nggak boleh lagi dikategorikan sebagai kas dan setara kas. Jadi harus kita masukkan ke dalam investasi. Nah, setara kas dimiliki untuk tujuan memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi. Ya, jadi kalau misalnya kita deposito, tujuannya itu untuk investasi, makanya kita naruhnya misalnya setahun. Nah, itu nggak boleh dikategorikan sebagai kas dan setara kas gitu. Jadi deposito yang boleh dikategorikan sebagai kas dan setara kas adalah deposito yang jangka waktunya adalah 3 bulan atau kurang. Nah, investasi umumnya memenuhi kualifikasi sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Ya, makanya tadi saya bilang. Jadi kalau misalnya dia itu jangka waktunya itu 3 bulan atau kurang, boleh dikategorikan sebagai kas dan setara kas. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di sebelum UTS, bahwa sebelum kita melakukan prosedur audit, kita harus menentukan dulu, ya kan, tujuan auditnya apa. Kalau untuk masalah asersi manajemen, kan awalnya kan asersi manajemen. Nah, asersi manajemen itu pasti manajemen sudah membuat asersi sedemikian rupa, gitu kan ya. Nah, sekarang ketika kita melakukan audit, kita harus menentukan dulu nih tujuan auditnya itu apa, gitu kan ya. Nah, setelah kita menentukan tujuan audit, untuk mencapai gitu kan ya, untuk mencapai tujuan audit tersebut gitu kan, untuk memenuhi tujuan audit tersebut, prosedur apa yang harus kita lakukan supaya si tujuan auditnya itu tercapai gitu. Jadi awal-awal kita harus menentukan dulu nih tujuan auditnya itu apa. Nah, tujuan audit untuk kas dan setara kas. Nah, ini yang paling sering aja ya gitu. Jadi tiap klien biasanya beda-beda gitu kan ya. Kita lihat dari kondisi kas dan setara kasnya. Ini adalah tujuan audit yang paling standar lah, yang paling umum. Nah, di sini tujuan audit yang pertama adalah untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Nah, di sini tujuan audit yang nomor satu ini adalah kita tuh mau tahu nih gitu, si internal kontrol dari si perusahaan ini udah baik apa belum gitu kan ya. Jadi kalau misalnya si internal kontrolnya udah baik, berarti kan si audit kita kan nggak perlu luas-luas kan, sempit aja gitu, karena kesalahannya juga pasti akan sedikit gitu. Jadi tujuan audit yang pertama adalah kita harus harus memastikan bahwa si pengendalian internal dari klien itu udah cukup baik atau belum gitu untuk kas dan setara kas sama transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, tujuan audit yang kedua adalah untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di laporan keuangan itu betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Yaitu kita untuk tujuan auditnya adalah existence. Masih ingat kan ya yang di sebelum UTS ya? Ada existence, ada completeness, ya kan, ada accuracy gitu-gitu kan. Nah, untuk mencapai tujuan audit existence itu adalah di sini existence itu adalah si auditor gitu kan, kita mau memastikan bahwa saldo kas dan setara kas yang ada di neraca itu betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Nah,
Tujuan audit yang ketiga adalah untuk memeriksa bahwa semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas itu betul-betul terjadi, tidak ada transaksi yang fiktif atau occurrence. Jadi existence itu adalah untuk detail of itu gini, existence itu adalah tujuan audit untuk terkait saldo, sedangkan occurrence itu adalah saldo audit terkait dengan transaksi, di mana existence dan occurrence itu dua-duanya adalah untuk memastikan bahwa transaksi, kalau occurrence itu transaksi itu benar-benar ada, betul-betul terjadi, eksis gitu, occurrence. Sedangkan kalau existence itu adalah saldo kasnya itu benar-benar ada. Jadi harus kalian bedain ya. Kalau occurrence itu adalah transaksinya betul-betul terjadi, sedangkan kalau existence itu adalah nilai kasnya itu, aksi kasnya itu benar-benar ada. Nah, yang ketiga adalah tujuan auditnya adalah untuk memeriksa apakah semua transaksi gitu kan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas itu udah dicatat. Jadi semua transaksinya itu udah dicatat apa belum dalam buku penerimaan kas sama pengeluaran kas, udah komplit apa belum, udah dicatat semua apa belum ya. Jadi untuk tujuannya completeness. Nah, yang kelima ada untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan sama pengeluaran kas itu udah dicatat itu benar, udah akurat apa belum dicatatnya gitu, dan saldo kasnya itu nilainya benar segitu apa enggak, jadi accuracy. Terus tidak ada kesalahan perhitungan matematis, berarti kan accuracy juga kan. Terus tidak ada salah posting dan klasifikasi. Jadi ini tujuannya adalah untuk ngeposting sama summarize sama classification-nya itu udah betul apa belum ya. Jadi di sini kita tujuan auditnya itu adalah existence, occurrence, completeness ya kan. Existence saldo kasnya betul-betul ada, occurrence transaksinya benar-benar terjadi, completeness adalah semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas itu sudah dicatat semuanya gitu. Kalau untuk accuracy itu adalah transaksinya nilainya betul, nggak ada salah perhitungan gitu kan. Terus nilai kasnya itu akurat, nilainya betul gitu. Terus kalau untuk posting adalah tidak ada salah posting gitu kan, sama summarization sama klasifikasinya udah benar, adalah classification. Nah, selanjutnya adalah tujuan auditnya adalah untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan kas dan pengeluaran kas sudah dicatat pada waktu yang sudah dicatat pada waktu yang tepat, tidak ada pergeseran waktu pencatatan. Jadi ini adalah tujuannya adalah timing gitu. Jadi transaksinya itu dicatatnya itu pada waktu yang tepat, benar-benar per 31 Desember. Yang lebih dari 31 Desember berarti harus kita masukkan ke tahun depan gitu. Nah, terus untuk memeriksa apakah ada batasan dan penggunaan saldo kas dan setara kas, ini adalah bisa masuk ke classification ya kan, karena kalau misalnya ada batasan nggak boleh masuk ke saldo kas dan setara kas, harus kita masukkannya ke sinking fund. Terus untuk memeriksa apakah untuk memeriksa apa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing. Jadi kalau misalnya ada kas dan setara kas itu dalam mata uang asing, nilainya itu udah dikonversi apa belum ke rupiah. Terus udah gitu dikonversinya itu menggunakan kurs tengah BI apa enggak pada saat tanggal teracanya gitu loh. Jadi misalnya ada nilainya $2. Nah, sama perusahaan itu udah dijadiin rupiah apa belum? Nah, kalau misalnya udah dijadiin rupiah, dia pakai nilai kurs rupiahnya itu apa gitu loh, pas kapan. Karena nilai rupiah harus kita catat adalah per 31 Desember kurs tengah BI gitu. Nah, jadi ini adalah untuk tujuannya adalah accuracy dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan dan dikreditkan ke laba rugi tahun berjalan ya. Jadi kan biasanya kan ada selisih kurs. Nah, selisih kursnya itu apakah sudah dicatat di laba rugi tahun berjalan gitu ya. Jadi ini adalah untuk mencapai tujuan yang akurasi. Terus yang terakhir adalah untuk memeriksa apakah penyajian laporan posisi keuangan atau neraca ya sebutnya ya, sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Ya, jadi dia disajikannya itu udah benar apa belum. Ini adalah kita mau mencapai tujuan presentation sama disclosure. Jadi di sini jangan bingung kalau laporan posisi keuangan itu kan sekarang gini, PSAK itu kan sekarang kan ada macam-macam ya, ada etap,
ya kan? Ada yang untuk UMKM, ada yang SAK besar, kita nyebutnya biasanya SAK besar. Kalau SAK besar itu kita bilangnya itu adalah udah laporan posisi keuangan. Sedangkan kalau etap itu kita masih bilangnya adalah neraca, ya. Jadi sebenarnya sebenarnya sama isinya gitu kan ya. Aset liabilitas sama ekuitas, tapi namanya aja yang beda gitu, nama laporannya. Jadi kalau misalnya perusahaan mengacunya itu adalah kepada SAK, itu kita bilangnya adalah laporan posisi keuangan. Sedangkan kalau misalnya kita mengacunya itu adalah pada etap gitu, SAK etap, kita bilangnya adalah neraca. Nah, setelah kita meletakkan tujuan audit, kan kita udah netapin nih ya, ini gimana nih cara untuk memastikan bahwa si saldo kas itu existence, cara memastikan bahwa semua transaksinya itu betul-betul terjadi occurrence gitu kan, cara uh, bahwa semua transaksinya itu udah dicatat. Nah, dengan kalau misalnya kita mau mencapai tujuan ini, kita harus bikin prosedur auditnya gitu. Jadi prosedur audit ini dilakukan supaya kita bisa mencapai tujuan-tujuan audit yang sudah kita tetapkan sebelumnya gitu. Nah, kalau tadi kan kita kan untuk memeriksa ya, tujuan audit pertama kita itu adalah untuk memeriksa apakah internal kontrolnya itu sudah berjalan baik atau belum gitu kan. Nah, di sini adalah prosedur auditnya adalah pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Gimana caranya gitu kan ya? Kita mengevaluasi internal kontrol dan kita memahami internal kontrolnya gitu. Nah, itu penjelasannya itu adalah kalian bisa lihat di bukunya Pak Sukrisno ya, dan contoh-contohnya itu masalahnya nanti kalau saya bilang internal control questionnaire gitu kan ya, kalian kalau mau tahu bentuknya kayak gimana itu ada contohnya di bukunya Pak Sukrisno Agus gitu kan. Nah sekarang gini, gimana caranya gitu kan ya, kita harus mengevaluasi internal kontrol di suatu perusahaan itu baik atau enggak, dan bagaimana cara kita memahami internal kontrol dari suatu perusahaan. Caranya adalah gitu kan, kita itu harus memberikan klien itu yang namanya adalah internal control questionnaire gitu. Nah, internal control questionnaire itu bisa kalian lihat di bukunya Pak Suprisno, itu adalah di halaman mana nih, 242. Nah, jadi itu isinya itu adalah pertanyaan-pertanyaan gitu kan yang dilakukan oleh auditor kepada si klien gitu. Nah, ini kita nanyanya itu harus langsung gitu. Jadi nggak boleh kita kasih si kuesionernya nih tulis ya, jawab ya gitu, nggak boleh. Jadi kita harus wawancara gitu kan ya. Jadi contohnya adalah gini, apakah digunakan kwitansi khusus perusahaan gitu, bila ya, kalau misalnya perusahaannya bilang misalnya kliennya bilang iya gitu kan ya, kita ada kwitansi khusus perusahaan, terus kita nanya Pak, nomor urutnya tercetak apa namanya, nomornya urut apa enggak gitu, terus kayak gitu digunainnya sesuai nomor urut apa enggak gitu. Kalau misalnya jawabnya iya iya, ya udah kita centang nih yang iya 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 gitu. Kita lihatnya di halaman 242 ya gitu kan ya. Terus kita lihat buku kwitansinya terregister apa enggak Pak gitu kan ya. Terus buku kwitansinya terkontrol dengan baik apa enggak gitu ya. Jadi kita centang-centang. Nah, dari si internal control questionnaire ini kita bisa tahu nih gitu kan, kita bisa mengevaluasi nih internal kontrol si perusahaan klien ini bagus apa enggak gitu kan ya. Nah, setelah itu bisa juga kita, kalau kita mau memahami internal kontrolnya, itu kita melakukan wawancara gitu kan ya. Kita tanya SOP-nya gimana gitu. Untuk SOP itu bisa kalian lihat di halaman 238. Biasanya itu perusahaan ada SOP, ada standard operational procedure ya kan, yang dilakukan oleh perusahaan, atau bisa juga kita wawancara, kita nanya, Pak, gimana sih Pak prosedur cara prosedur mau ngeluarin kas tuh mulai dari mana Pak gitu. Nah, kalau misalnya dari wawancara itu kita bikin flowchart. Tapi kalau misalnya perusahaan udah punya SOP, sudah ada flowchartnya, nah kita berusaha memahami nih flowchartnya itu si internal controlnya itu udah bagus apa belum gitu. Nah, bila perlu dari flowchart ini kita bikin narasinya gitu. Kalau ini auditor yang bikin flowchart kalau perusahaan belum ada SOP, belum ada flowchart ya. Jadi si auditornya itu wawancara dulu, dari wawancara kita catat, terus kita coba bikin flowchartnya gitu. Nah,
Dari flowchart ini kita bisa memahami nih si internal kontrolnya si klien ini bagus apa enggak. Dari si questionnaire juga kita bisa memahami internal kontrol si klien ini bagus apa enggak. Nah, gimana sih internal kontrol yang bagus gitu kan ya? Nah, itu bisa kalian lihat di halaman 232 gitu kan ya. Ciri-ciri dari internal kontrol yang bagus. Jadi, harus ada pemisahan tugas sama tanggung jawab nih antara yang nerima dan ngeluarin kas dengan yang melakukan pencatatan. Jadi yang ngeluarin, jadi bagian kasir itu harus terpisah dengan yang mencatat, nggak boleh digabung. Kalau misalnya sampai digabung ya dia kan bisa mau-mau dong ya, nyatet kayak gimana gitu kan. Terus gitu, yang bikin rekonsiliasi bank itu harus berbeda dengan pegawai yang mengerjakan buku bank gitu. Nah, kalau misalnya kalian kan tahu nih ya, ini internal kontrol yang baik ini seperti ini gitu kan ya. Ya udah kalian wawancara aja gitu kan ya. Pak, ini kasir dipisah nggak Pak sama yang bagian yang nyatet gitu. Biasanya sih dari internal control questionnaire sih udah ada pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Jadi kalian tinggal lihat aja gitu jawaban-jawaban dari si klien itu apa dari si internal control questionnaire gitu kan ya. Nah, itu contohnya gini lagi, digunakan impress fund untuk mengelola kas kecil gitu kan ya, berarti kan internal controlnya bagus nih. Kalau misalnya sampai perusahaan pakainya fluctuating, berarti internal controlnya kurang bagus gitu kan ya. Terus otorisasinya gimana, ada dua karena otorisasi yang baik itu adalah kalau misalnya perusahaan ngeluarin cek itu yang menandatangan adalah 2 orang gitu, jadi kan kontrolnya lebih baik gitu kan ya. Jadi di sini kalian bisa baca ya di halaman 232 contoh-contoh dari internal control yang baik untuk kas dan star kas itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu nih internal control yang baik seperti apa gitu kan, terus kalian udah bisa pahami, kalian sudah mengevaluasi dari si internal control questionnaire dan dari flowchart ini. Nah, di sini kan auditor kan jadinya kan bisa bisa menilai gitu kan ya. Ini nih internal kontrolnya si klien ini bagus apa enggak gitu kan ya. Nah, kalau misalnya secara evaluasi kalian itu kan dikategorikannya kan biasanya kan baik, sedang atau lemah gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ternyata nih dari evaluasi ya, dari flowchart, dari internal control questionnaire-nya ternyata bagus nih, iya semua. Wah, bagus gitu kan, otorisasinya ada gini, otorisasinya ada, pemisahan tugasnya ada, pokoknya efektif lah internal kontrolnya. Nah, auditor nggak boleh percaya begitu aja. Kita harus melakukan yang namanya adalah compliance test. Compliance test itu adalah kita mau memeriksa ketaatannya bener apa enggak nih gitu kan ya, internal kontrolnya tuh udah sebagus ini gitu kan, udah efektif gitu. Nah, caranya adalah kalian itu biasanya ngambil sampel gitu. Jadi kalian ngambil sampel gitu, bukti gitu kan, ngambil sampel bukti dari penerimaan dan pengeluaran kas gitu kan. Terus kalian lihat nih dari bukti tersebut gitu kan ya, bener gak nih ada tanda tangannya gitu, ada otorisasi si pejabatnya gitu. Terus bukti pendukungnya itu bener gak lengkap gitu. Terus bener gak sih ceknya itu berurut nomornya gitu ya. Jadi compliance test itu dilakukan apabila dari hasil evaluasi itu si internal kontrolnya itu sudah baik atau sedang gitu. Sedangkan kalau misalnya internal kontrolnya itu adalah lemah, kita nggak usah melakukan compliance test, kita langsung aja ke substantif testnya gitu. Karena sama aja bohong. Kalau misalnya lemah, kita lakukan compliance test, pasti kan pasti hasilnya akan lemah-lemah juga kan gitu kan ya, akan jelek-jelek juga gitu. Sedangkan kalau misalnya dia sedang atau tinggi, kalau sedang atau efektif nih, efektivitasnya tinggi, kita harus melakukan compliance test karena kan bisa aja sebenarnya tuh yang sudah dirancang, yang sudah dirancang di flowchart, yang dia ngejawab pertanyaan itu kita itu sebenarnya kan nggak benar gitu. Jadi bisa terjadi yang tadinya evaluasi internal kontrolnya itu adalah secara teori itu adalah baik, ternyata setelah kita sampel, kita tes gitu ternyata dia lemah gitu. Karena kalau lemah berarti gimana? Jadi kalau misalnya internal kontrol lemah gitu kan ya, berarti si bukti audit gitu kan, sampel-sampel auditnya itu tuh harus kita perluas itunya apa namanya, uh, buk, jadi istilahnya adalah pemeriksaan dari auditor itu adalah harus diperluas gitu. Sedangkan kalau misalnya dia beneran efektif, maka ya udah, kan udah bagus semua nih dari sampel gitu kan. Jadi kita meriksanya dikit aja gitu. Karena
Kalau misalnya kita meriksa banyak pun paling kita mendapatkan kesalahan itu kan cuma sedikit gitu kan ya. Sedangkan kalau misalnya dia lemah, kita perluas nih, kita cari kesalahan klien biar bisa kita benerin gitu ya. Itu untuk prosedur audit yang mengevaluasi internal control ya. Jadi caranya adalah dengan kita melakukan internal control questionnaire, sama kita pelajari flowchartnya gitu kan. Terus kalau misalnya sudah kita evaluasi efektif atau enggak gitu, kalau misalnya efektif atau sedang, kita harus melakukan compliance test. Kalau misalnya lemah, kita tidak perlu melakukan compliance test, kita langsung aja ke substantif testnya. Nah, setelah kita memahami kan ya evaluasi internal kontrolnya, terus kita kan sudah menetapkan nih, oke nih ternyata dia lemah, oke berarti saya harus memperluas gitu kan ya, saya harus memperluas pemeriksaan audit saya gitu kan ya. Nah, yang pertama adalah kita bikin top schedule. Apa tuh top schedule? Top schedule itu adalah kertas kerjanya, contoh kertas kerja topnya, bagian atasnya gitu. Jadi bagian depannya. Contoh top schedule itu bisa kalian lihat di halaman 249. Nah, itu adalah bentuknya top schedule itu seperti itu ya. Jadi sebelah kiri itu adalah nama-nama perkiraan, nama-nama cash-nya gitu kan. Ada cash in bank, ada PT Cash di Jakarta, ada PT Cash di Surabaya gitu. Oke, sebelum itu saya mau sorry. Itu exhibit 93 itu ada contoh tes transaksi penerimaan kas. Jadi ini adalah compliance testnya ya. Jadi exhibit 93 itu adalah contoh adalah compliance test. Jadi kita mengambil sampel gitu. Kita mengambil sampel 5 dari penerimaan kas gitu kan ya. Keterangannya apa tuh yang sampel yang kita ambil. Terus kita cek nih, kita checklist nih. Ada yang namanya huruf A, B, C, D, E. A itu apa? Kelengkapan supporting dokumen. Kalau misalnya supporting dokumennya lengkap, kita centang. Oke. Gitu. Terus kebenaran dari perhitungan matematis, akurasinya. Misalnya bagus, oke, gitu ya. Terus otorisasinya ada, centang gitu ya. Nah, kalau misalnya dari sampel yang kita ambil 5 ini ABCD-nya itu dia centang semua, berarti gimana? Berarti internal kontrolnya itu adalah sudah efektif gitu. Nah, di mana di kertas kerja dari si compliance test dari transaksi penerimaan kas ini itu juga harus ditulis nih. Sampelnya dipilihnya itu apa aja gitu, ada yang di atas 10 juta gitu kan, ada yang di bawah 10 juta misalnya gitu ya. Ini bentuk kertas kerjanya ya. Oke, kita lanjut ke yang top schedule ya. Nah, bentuk top schedule itu adalah seperti exhibit 994. Nah, jadi di dalam top schedule itu ada yang sebelah kiri itu keterangan, itu adalah nama-nama kas dan setara kasnya. Ada PT Kas Jakarta, ada PT Kas Surabaya gitu kan, ada Mandiri, ada BNI gitu kan. Nah, ada yang namanya itu adalah perbuk. Jadi perbuk itu adalah nilai klien ya. Jadi nilai dari laporan keuangan klien. Nah, adjustment itu apabila ada jurnal koreksi dari auditor. Nah, kalau adjusted balance itu adalah setelah adanya koreksi ya. Jadi setelah adanya koreksi itu setelah ada koreksi dari auditor itu nilainya menjadi yang adjusted balance. Nah, nilai dari 25 juta ini kan kalian kan ngeliat ada checklist kan. Checklist itu harus sama dengan yang ada di laporan keuangan gitu. Jadi itu namanya check footing ya. Jadi nilai dari 25 juta ini harus nge-reverse gitu. Harus sama dengan nilai nanti yang ada di kertas kerja neraca kalian gitu. Nah, jadi di dalam top schedule ini nanti terakhir deh ya, saya ngejelasinnya saya agak-agak bingung nih kalau untuk teks untuk bikin top schedule. Jadi yang pertama adalah bikin top schedule-nya tuh hanya sampai yang PT Kas doang nih ya, sampai jumlah kas dan setara kas udah tok. Itu yang nomor 2 ya. Jadi penambahan mutasi akan diperiksa kemudian bla bla bla. Oke. Nah, setelah itu lakukan pemeriksaan fisik uang kas. Kok ini saya typonya parah banget ya. Lakukan pemeriksaan fisik uang kas per tanggal neraca. Sorry. Per tanggal neraca. Jadi
Jadi di sini adalah kita melakukan cash opnam. Apa itu cash opnam gitu kan ya? Cash opnam itu adalah kita memeriksa perhitungan fisik dari cash on hand-nya. Jadi kan perusahaan kan biasanya kan ada yang namanya kan cash petty cash ya. Petty cash itu kan adalah kan ada istilahnya adalah kas keras yang ada di kantor gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menghitung, jadi misalnya gini, di laporan keuangan nilainya itu 1.250.000. Nah, kita cek tuh ke fisiknya gitu. Kita hitung tuh 100.000 berapa lembar. Nah, kalian bisa lihat cash opnam itu bentuknya adalah ada gaya di bukunya Pak Sutrisno ya. Nih, contoh berita acara cash opnam Exhibit 96 itu adalah pemeriksaan kas fisik kita. Gitu ya. Jadi kita bener-bener ngitung gitu kan, 50 ribuannya ada 2, 20 ribuannya ada 1 gitu. Terus sesuai apa enggak nih sama yang ada di tanggal neraca gitu. Nah, biasanya itu kita melakukan cash opnamnya itu ya lebih dari tanggal neraca gitu kan. Jadi kan karena kita kan melakukan audit itu biasanya kan bulannya kan bulan Februari misalnya. Ya, jadi misalnya tanggal 2 Februari nih, kita bilang sama klien, saya mau melakukan cash opnam ya, gitu kan ya. Kita periksa fisiknya berapa, nanti kita tarik mundur, kita minta mutasi debit sama kreditnya, nanti kita tarik mundur ke tanggal 31 Desember dan nilainya itu harus sama dengan nilai yang ada di laporan keuangan ya. Itu contoh cash opnam ada di Exhibit 93. Ini seperti yang kayak gini nih ya kan, uang tunainya itu adalah 217.000 ya kan. Nah, ternyata yang biasanya sih 217.000 ini itu setelah tanggal neraca nih. Nah, ternyata ada cek mundur 53.000, terus ada pengeluaran kas yang belum di-reimburse ya kan. Jadi uang kasnya udah keluar gitu kan, tapi buktinya tuh belum ada gitu kan ya. Ada uang muka pegawai bulan sementara harus 50.000. Jadi ini kalau misalnya ini ditambahin 783.000 ya kan, harusnya yang udah ada buktinya. Nah, 217 tambah 783 jadinya adalah 1.000.000. Tapi menurut buku ada 1.100.000 gitu. Nah, ini kenapa nih gitu, kok ada selisih gitu. Jadi ini adalah bentuk dari si cash opnam ya. Jadi auditor harus melakukan perhitungan fisik atas uang petty cash ya. Nah, terus selanjutnya adalah kirim konfirmasi. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak bisa melakukan cash opnam, ya kita harus kirim konfirmasi untuk mendapatkan pernyataan saldo dari kasir. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa melakukan cash opnam, kita harus tanya ke kasirnya, kita bikin konfirmasi berapa nilai saldo kas per 31 Desember. Nah, ini adalah prosedur untuk petty cash, ya kan? Yang ketiga sama yang keempat. Nah, untuk cash in bank, gimana caranya kita memastikan bahwa nilainya itu benar-benar segitu dan nilai itu benar-benar ada untuk si accuracy sama si existence-nya gitu kan ya. Nah, caranya adalah kita mengirimkan konfirmasi ke seluruh bank yang dimiliki oleh perusahaan ya. Jadi kita kirim surat konfirmasi ke bank gitu kan. Nah, contoh surat konfirmasinya adalah ada gak di Pak Sukrisno? Oke, ada. Exhibit 9.3. Nih ya. Ini adalah contoh-contoh konfirmasi bank. Di sini kalau konfirmasi bank itu adalah jadi kita bikinnya itu adalah atas nama klien. Jadi klien kirim konfirmasi, jadi kita yang bikin tapi atas nama klien, kita kirim ke bank. Nanti di situ disebutin nih bahwa ada audit gitu kan ya, mohon bantuan Anda untuk mengisi surat konfirmasi ini. Jadi di konfirmasi bank itu, si bank itu harus mengisi berapa nilai saldo dari si klien itu per 31 Desember. Nanti dikirim baliknya itu bukan ke klien tapi ke auditor gitu. Jadi untuk memastikan, mengkonfirmasi kalau si klien kita itu benar-benar punya saldo bank nilainya sekian ya. Jadi ingat, konfirmasi bank itu gitu kan yang bikin kita tapi atas nama klien gitu ya. Jadi lihat ini, hormat kami PT Reniku ya kan, berarti kan yang tanda tangan itu adalah direktur klien. Dia ngasih tahu bank bahwa kita lagi di audit, mohon bank ngisi surat konfirmasi tersebut gitu kan ya. Terus nanti tolong dikiriminnya itu langsung ke auditor gitu, ke kantor KAP-nya ya. Nah, surat konfirmasi bank ini
saya selalu ingetin itu harus difotokopi. Jadi jadi si klien ingetin klien kalau sebelum mengirimkan surat konfirmasi harus difotokopi terlebih dahulu sebagai bukti oleh auditor bahwa auditor sudah melakukan prosedur itu gitu. Jadi sebelum dikirim ke klien, fotokopi dulu ya Pak surat konfirmasinya buat bukti saya nih kalau saya sudah melakukan konfirmasi bank gitu. Nah, nanti si kliennya kirim, setelah kliennya kirim ke bank, nanti banknya itu akan mengirim balik balasan surat konfirmasinya itu langsung ke kantor KAP, tidak melalui klien lagi. Karena kalau melalui klien lagi kan bisa diubah-ubah lagi kan, gitu. Jadi nggak boleh. Jadi semua surat konfirmasi itu atas nama klien yang mengirim, tapi pihak ketiganya, which is banknya, itu harus ngirim baliknya langsung ke kantor KAP, yaitu untuk nilai bank, untuk memenuhi tujuan audit dari si existence-nya itu sama si accuracy-nya. Nah, biasanya misalnya nih ya, antara saldo di bank sama saldo di buku klien itu beda. Berarti ada apa nih? Berarti ada rekonsiliasi bank. Nah, kita minta, kok beda sih nih Pak ininya, saldo antara buku sama saldo menurut banknya. Minta rekonsiliasinya ke si klien. Ingat, yang bikin rekonsiliasi adalah klien. Ya, si auditor hanya memeriksa rekonsiliasi ini sudah benar apa belum. Ya. Nah, terus di sini adalah mereview jawaban konfirmasi dari bank setelah rapat dalam perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan tadi yang saya bilang. Jadi misalnya gini, si klien ada utang ke bank. Biasanya kan kalau ada utang ke bank, itu kan harus ada jaminan ya. Jaminannya biasanya berupa giro gitu ya, berupa tabungan si klien yang ada di bank tersebut gitu. Jadi misalnya si klien ada saldo deposito misalnya 10M gitu kan ya, atau enggak misalnya ada tabungan di Bank Mandiri misalnya 10M, tapi di lain pihak si kliennya itu juga ngutang sama bank tersebut. Biasanya bank tersebut tuh meminta jaminan ke klien. Oke, lo gue kasih pinjaman tapi harus ada jaminan ya, tabungan lo ada yang gue tahan gitu, misalnya 3M. Nah, 3M itu nggak boleh masuk ke dalam kas dan setara kas, itu harus dipisahkan. Nah, itulah gunanya kita harus mereview jawaban konfirmasi bank sama tuntutan rapat gitu, untuk mengetahui apakah ada pembatasan. Nah, pembatasan itu misalnya adalah jaminan itu gitu. Nah, ini selanjutnya adalah yang tadi yang saya bilang, kalau misalnya kalau misalnya si klien itu punya rekening dalam mata uang asing gitu kan ya. Nah, ini si klien ini dia sudah merubah ke rupiah apa belum gitu kan. Nah, kalau misalnya pun klien sudah merubah ke rupiah, kalian harus lihat kurs yang dipakai kurs apa gitu kan ya. Siapa tahu kan sama klien belum disesuaikan dengan kurs tengah BI gitu. Nah, di sini kalian harus menyesuaikan nih, kalian harus ngecek udah sesuai sama kurs tengah BI apa belum gitu. Kalau misalnya belum sesuai dengan kurs tengah BI per tanggal 31 Desember ya. Jadi kurs tengah BI yang dipakai adalah per tanggal 31 Desember. Jadi per tanggal kalian mengauditnya itu tanggal berapa. Misalnya kalian mengauditnya untuk tahun buku 31 Desember, ya berarti kalian harus pakai kurs tengah BI-nya itu tanggal 31 Desember gitu. Jadi kalian cek gitu apakah si cash in bank yang dalam mata uang asing itu sudah sesuai dengan kurs tengah BI per 31 Desember gitu. Terus apakah si selisih kursnya itu sudah dicatat ke laporan laba rugi tahun berjalan apa enggak gitu. Terus selanjutnya adalah periksalah apakah penyajian kas dan setara kasnya dan ada di catatan atas laporan keuangan itu sudah sesuai dengan SAK apa belum gitu. Tadi yang saya bilang maksudnya itu nilai-nilainya gitu. Jadi kalau misalnya nilainya harus ada yang min, berarti ya harus kalian masukin ke utang jangka pendek gitu ya. Terus untuk yang kayak saldo deposito gitu, kalian cek depositonya itu jangka waktunya berapa lama. Kalau misalnya jangka waktunya itu klien harus langsung setahun, berarti nggak boleh masukkan kas dan setara kas gitu. Jadi penyajiannya itu juga harus benar gitu, harus bagus gitu kan, sesuai dengan PSAK. Nah, yang terakhir nih, untuk yang terakhir itu yang mau saya sampaikan tadi. Jadi ketika kita sudah melakukan semua prosedur audit, kalian lihat di top schedule-nya deh yang di Exhibit 93. Jadi setelah kalian melakukan semua prosedur audit,
Ya, di situ kalian lihat di top schedule-nya ada kesimpulan. Nah, itu tuh. Jadi kesimpulan itu adalah untuk prosedur yang terakhir nih. Jadi buat kesimpulan di top schedule atau di pemutar sendiri mengenai kewajaran. Jadi di tiap yang namanya top schedule itu, ini sebenarnya ini ada yang kurang ya menurut saya. Karena kalau saya biasanya di top schedule ini saya tulis prosedur-prosedur apa aja yang sudah saya lakukan gitu. Nah, setelah saya menulis prosedur-prosedur apa saja yang sudah saya lakukan, baru saya menulis kesimpulannya. Nah, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang dijalankan gitu kan, dengan prosedur audit yang tercantum dalam audit program. Di sini dia ngomongnya gitu. Sesuai dengan prosedur audit yang tercantum dalam audit program, kami berpendapat bahwa saldo kasnya telah disajikan secara wajar gitu. Jadi harus bikin kesimpulan. Oke, kalau di sini berarti dia prosedur auditnya itu dia nge-reverse-nya ke program audit yang ada di depannya ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau saya biasanya di sini saya tulis ulang prosedur auditnya apa aja. Ya. Jadi yang terakhir itu adalah kita harus membuat kesimpulan gimana tentang kewajaran dari kas dan setara kasnya ya. Jadi nah terus kalau misalnya top schedule itu harus ada dibuat olehnya siapa gitu kan ya, di review olehnya siapa. Jadi ketika senior atau manajernya itu nge-review, kita tahu nih, oke ini yang buat misalnya si Ani. Nanti kalau misalnya saya menanya-nanya itu saya nanya-nanyanya ke si Ani gitu misalnya. Oke, itu adalah supporting schedule, itu adalah contoh dari rekonsiliasi bank gitu. Oke, ini contoh dari cash outname-nya ada. Ini adalah contoh dari konfirmasi bank. Oke, untuk audit kas dan setara kas seperti itu ya. Jadi kita tetapkan dulu tujuan auditnya apa, lalu kita melakukan prosedurnya. Mohon maaf penjelasan saya agak panjang ya, karena saya nggak jelasin prosedur auditnya seperti apa yang harus dilakukan gitu kan ya. Di sini saya hanya ininya aja, hanya tulis prosedurnya aja ya. Untuk penjelasan saya ngomong aja ya. Sebenarnya bisa kalian baca gitu, ada di buku semua sih sebenarnya yang saya jelasin. Oke, sekian dari saya untuk audit kas dan setara kas. Minggu besok kita masuk ke audit atas piutang. Sebenarnya sama sistemnya gitu, kita harus tahu dulu nature dari tiap akunnya itu seperti apa. Terus kita menetapkan tujuan auditnya. Dari tujuan audit itu yang mau kita capai, kita menetapkan prosedur auditnya untuk bisa mencapai tujuan audit tersebut. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.